Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita mau sedikit bahas ya Garmin Instinct terbaru. Jadi bagi yang belum tahu, Garmin baru aja merilis series Instinct mereka. Nah, kalau saya perhatikan nih, series Instinct dari Garmin ini adalah seri rugged smartwatch-nya Garmin. Langsung bikin 3 varian ya untuk Instinct baru mereka. Ada yang pakai layar AMOLED untuk series 3 ya. Instinct 3 itu ada yang pakai layar AMOLED, ada juga yang mode solar. Jadi untuk pengisian dayanya ya pakai sinar matahari langsung. Sedangkan yang paling murah yaitu Instinct E, dan ini yang bakal kita bahas. Dan kenapa saya lebih pilih Instinct E daripada Instinct yang 3 series? Karena budget yang pertama, yang kedua karena Instinct E ada seri ukuran 40 mm. Itu bener-bener jadi pilihan atau jadi apa ya, penyebab saya tertarik banget dengan Instinct E. Smartwatch rugged ukuran mini itu jarang banget, apalagi ini dari brand besar yaitu Garmin. Garmin Instinct E ini udah saya pakai kurang lebih 4 hari dan ada kemungkinan sih ya saya bakal menetap di Garmin Instinct E ini dan bakal saya jual Garmin Forerunner 165. Untuk alasannya nanti bakal kita bahas di video terpisah ya. Oke, langsung aja kita bahas ya Garmin Instinct E. Oke, seperti biasa kita mulai dari desain. Desain Garmin Instinct E ini jadi salah satu alasan kuat saya memilih seri E sih. Karena ukurannya yang cuma 40 mm. Ya sebenarnya untuk seri E dan juga seri 3 itu secara keseluruhan gak ada beda kecuali di ukuran dan juga fitur dalamannya. Tapi secara look ini cakep banget. Saya suka rugged smartwatch dengan ukuran mini. Kemudian material Instinct E ini juga kecil-kecil cabai rawit. Karena smartwatch ini meskipun ukurannya mungil, dia udah dapat standar militer 810. Artinya material yang digunakan di Garmin Instinct E ini bukan main-main ya, beneran bagus, tahan banting dan juga tahan suhu atau cuaca ekstrim. Seperti misalkan untuk material bodinya, framenya ini menggunakan serat polimer, sama juga dengan beberapa rugged smartwatch yang udah dapat standar militer lainnya. Tapi untuk soal kaca nih, Garmin nggak ngasih informasi dia pakai brand apa, tapi intinya kacanya sih tahan goresan juga. Meskipun ya smartwatch ini bukan touchscreen ya, nggak bakal sering disentuh. Sedangkan untuk material strapnya dia dari silikon, tapi untuk sistemnya dia bukan quick release nih ya. Untuk smartwatch rugged memang agak sedikit jarang ya menggunakan sistem quick release. Dia pakai sistem quick fit. Tidak semudah quick release tapi tidak seribet juga daripada yang di baut sih. Beralih ke kelengkapan tombol ya, karena ini smartwatch rugged jadi biasa tuh kalau smartwatch rugged tombolnya komplit banget. Termasuk di Garmin Instinct E ini total tombol navigasi di smartwatch ini tuh ada 5. Sekompleks itu karena memang smartwatch ini Garmin Instinct E dia tidak menggunakan touchscreen sama sekali. Oke, kita beralih ke layar. Garmin Instinct E menggunakan layar monokrom. Mungkin sebagian orang skeptis ya, harga semahal ini layarnya masih monokrom. Tapi untuk saya pribadi ya, ini jadi salah satu keunggulan, bahkan jadi favorit saya di Garmin Instinct E. Karena meskipun layarnya ini monokrom, ini tuh bisa dikustomisasi. Ya, kamu lihat di sini ada 2 bagian layar ya, bagian utama yang gede banget dan bagian bulat kecil di sisi kanan atas. Ini tuh layarnya informatif banget meskipun monokrom. Jadi menurut saya tuh gak kalah lah dengan smartwatch yang menggunakan layar LCD. Dan bahkan layar smartwatch yang menggunakan monokrom kayak gini tentu punya kelebihannya ya. Seperti misalnya layarnya ini selalu nyala. Jadi ini tuh cakep banget, seolah-olah kita tuh pakai jam tangan biasa. Kalau smartwatch LCD atau AMOLED itu kan harus menggunakan fitur always on display dan itu menguras baterai. Tapi di sini enggak sama sekali. Layarnya nyala terus tapi enggak menguras baterai yang signifikan. Yang kedua, layar monokrom kayak gini meskipun terkena sinar matahari direct ya secara langsung, itu justru lebih jelas, jadi sangat terlihat jelas gitu lah daripada seperti layar menggunakan LCD atau AMOLED. Tapi kekurangannya layar monokrom seperti ini hanya menampilkan 2 saja, yaitu hitam putih. Jadi gak sekaya warna yang ditampilkan yang menggunakan LCD atau bahkan OLED AMOLED.
yaitu silahkan kembali ke pilihan masing-masing ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, justru monokrom ini jadi salah satu favorit saya di Garmin Instinct E. Nah, meskipun layarnya ini monokrom, tapi untuk fitur Smart Connect-nya cakep banget. Dulu kan saya pernah nyoba smartwatch dari G-Shock yang ternyata ya meh lah, bisa dibilang kecewa, makanya saya jual lagi. Tapi di sini gayanya klasik, tapi fiturnya kekinian banget. Fitur-fitur pintarnya cakep. Seperti misalkan yang pertama konektivitas, bukan hanya menggunakan Bluetooth, tapi Garmin Instinct E juga menggunakan konektivitas N+, ANT+. Konektivitas yang jauh lebih reliable dan juga lebih cakep daripada konektivitas Bluetooth biasa. Kemudian untuk fitur notifikasi dari HP juga di sini lancar banget, terbaca Kak. Kemudian karakternya banyak, tapi tentu dia belum bisa quick reply seperti smartwatch merek HP lain gitu ya. WhatsApp, SMS juga nggak bisa kita balas. Tapi untuk notifikasi panggilan ya di sini kita bisa tolak, kemudian kita balas pesan singkat. Tentu itu menggunakan SMS juga sih, bukan WhatsApp ya. Next, untuk konektivitas pengaturan musik di HP. Udah saya tes menggunakan Spotify di iPhone, itu aman. Jadi untuk atur-atur sederhana ya seperti next, balik lagi, kemudian volume, itu udah aman sih. Jadi sekali lagi, meskipun smartwatch ini gayanya jadul ya, layar monokrom, tapi fitur-fitur pintarnya lengkap. Ya banyak fitur lain yang nggak bisa saya sebutkan, saya kasih keterangan aja ya. Kita lanjut untuk pembahasan sensor. Garmin Instinct E sensornya juga lengkap banget. Seperti untuk positioning, dia udah menggunakan GPS, Galileo, dan juga GLONASS. Jadi bagi kamu yang pengen tracking seperti biasa ya, olahraga lari, kemudian post ke Strava, kemudian ngasih lihat ke teman-teman kemana aja kamu lari, sejauh apa, ini udah bisa banget ya. Ini Garmin yang paling murahnya aja udah bisa, apalagi Instinct E yang harganya 5 juta. Begitu juga dengan sensor kesehatan dan kebugaran ya, seperti heart rate sensor atau bahkan SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Instinct E udah bisa juga. Dan ini kan smartwatch rugged ya, outdoor. Tentu untuk sensor outdoornya juga gak kalah lengkap. Seperti kompas yang udah kita singgung tadi di pembahasan tombol. Tapi selain itu dia juga punya sensor altimeter dan juga barometer. Bahkan smartwatch ini pun dibekali sensor termometer. Nah sekarang kita bahas ya soal olahraga di Garmin Instinct E ini. Olahraga yang tersedia di smartwatch ini tuh tentu banyak banget ya, gak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi mereka sendiri di websitenya tuh gak nyebutin ada berapa. Tapi saya cek di sini memang sebanyak itu. Nah ini ya, kalau kita klik sekali bagian GPS ini, dia bakal langsung ngasih saran kayak gini. Ini salah satu sugesti dari Garmin atau saran olahraga dari Garmin yang sangat disukai banyak orang gitu ya, yang tentu disesuaikan dengan kebiasaan kita olahraga sebelum-sebelumnya. Ini jarang kita temukan di smartwatch lain, apalagi dari merek HP yang katakanlah belum begitu bagus gitu ya, tapi harganya bisa mahal. Nah di sini di Garmin ini salah satu fitur yang banyak disukai, termasuk saya sendiri ya. Jadi tiap mau olahraga lari kayak gini tuh ada saran kayak gini. Ya saran dari mereka tuh pace harus segini gitu ya, olahraga selama ini 27 menit dan yang lain-lain gitu. Oke, kita back dulu di sini karena untuk ngasih lihat olahraganya. Jadi jenis olahraganya banyak banget, seperti yang sering ditanyakan di sini udah tersedia ya, yaitu trail run. Di sini sudah tersedia. Oke, kita tambahkan di sini plus. Nah, mereka ini udah ngasih kategori seperti ini, dan ini bagusnya ya. Jadi kita gak perlu masukin semua ya secara default, tapi ya silahkan dikustomisasi aja sesuai kebutuhan kamu gitu. Kalau kamu memang seringnya bersepeda, tinggal klik ini aja, kemudian tambahkan ke olahraga favorit. Jadi nanti yang bakal muncul ya cuma olahraga-olahraga yang benar-benar kamu butuhkan saja. Begitu juga dengan olahraga basah-basahan ya. Kita udah tahu tadi ini 10 ATM kedalaman 100 meter. Dan kalau kita lihat dari sini, ini juga aman digunakan di air laut. Karena ya ada olahraga laut terbuka. Percuma kan kalau mereka ngasih olahraga ini di smartwatchnya, tapi ternyata dipakai di air laut gak bisa. Tapi ini harusnya sih aman ya di air laut. Ya itu untuk olahraganya jadi banyak banget.
Tapi selain itu ya, smartwatch ini dia udah bisa navigasi juga. Nah, fitur-fitur navigasi di smartwatch ini tuh lengkap banget ya. Seperti kita bisa menentukan titik koordinat yang belum pernah saya coba di smartwatch dari merek HP seperti Huawei, Xiaomi atau bahkan Amazfit sekalipun ya. Bahkan di sini ada semacam apa ya, live tracking lah ya. Live tracking itu salah satu fitur keamanan di Garmin Instinct E ini. Jadi live tracking itu memudahkan orang lain untuk menemukan kita kalau memang ada musibah gitu ya, seperti kecelakaan atau bahkan tersesat gitu. Dan terakhir mungkin ya, untuk laporan olahraga lari, karena saya cuma bisa ngasih lihat itu aja sih. Untuk laporan data olahraganya di sini lengkap banget ya. Nah, ini saya lari nyoba 2 km saja. Kita klik semua statistik. Nah, di sini contoh laporan olahraga yang ditampilkan di smartwatch-nya. Tentu kalau kita pengen lebih lengkap lagi, silahkan dicek di aplikasi Connect ya, atau bahkan langsung di websitenya melalui komputer gitu. Itu lebih lengkap banget ya, untuk ambil GPX atau bahkan import rute dan segala macam, ini udah bisa ya. Nah, termasuk efek latihan di sini ya, udah tersedia VO2 max, laporan HRV kalau lagi tidur dan yang lain-lain. Jadi udah lengkap banget lah. Sekali lagi, meskipun ini smartwatch-nya gayanya atau desainnya tuh jadul, layarnya monokrom, tapi dalemannya pinter banget. Oke, saya rasa itu aja ya yang bisa saya share di review Garmin Instinct E ini. Sorry aja kalau reviewnya memang kurang lengkap atau banyak kekurangan. Bagi kamu yang tertarik ya dengan Garmin Instinct E ini yang harganya lumayan ya, silahkan pembeliannya menggunakan kolom deskripsi yang saya sematkan di situ. Itu bakal ngebantu untuk perkembangan channel ini. Atau ya melalui YouTube Shopping juga bisa ya. Dan terakhir, bagi kamu yang kebetulan udah beli, udah pakai Garmin Instinct E, boleh ya share pengalaman kamu di kolom komentar. Yap, segitu aja ya. Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cakep.